Halo teman-teman developer, semoga semua berada dalam keadaan sehat. Dalam sesi Devers kali ini, saya ditemani oleh rekan saya, Pak Agus Kurniawan, selaku Microsoft MVP Data Platform. Saya sendiri Fajri, saya bekerja sebagai Solution Architect di Ecomindo, Cloud Solution Provider dan Gold Partner Microsoft yang meraih penghargaan Partner Award dalam kategori Data and AI. Saya baru 10 tahun bergelut di bidang IT, spesialisasi saya adalah application modernization dan membuat cloud native microservice architecture application. Oke Pak Agus, mungkin boleh memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Mas Fazri. Hai, saya Agus Kurniawan. Saya Microsoft MVP Data Platform sejak di 2004. Bekerja di software house dan beberapa industri. Dan sekarang saya banyak menangani topik terkait dengan data science dan machine learning. Dalam sesi kali ini kita akan sharing mengenai pilihan database di Azure dan bagaimana sih cara untuk melakukan sinkronisasi data antar database tersebut. Menurut referensi dari Microsoft, setidaknya Azure sudah memiliki database di beberapa kategori, seperti relasional, NoSQL, in-memory, big data, dan storage. Untuk segmentasi data relasional, Azure memiliki Azure SQL. Terdapat 3 varian Azure SQL, Azure SQL, Azure SQL Managed Instance, SQL Server on VM. Jadi jika pendekatan kita adalah rehosting, kita bisa langsung deploy di VM yang mungkin relevan untuk SQL Server versi lama. Untuk versi yang lebih baru, kita bisa memakai Azure SQL atau Azure SQL Managed Instance. Azure juga support Postgre, MySQL, dan MariaDB. Untuk non-relasional, Azure memiliki Cosmos DB. Untuk Cosmos DB sendiri terdapat banyak pilihan API seperti SQL dan MongoDB untuk dokumen base, Cassandra untuk kolom data model, Gremlin API jika ingin menggunakan graph data model, atau Table API untuk key value data model. Azure juga menyediakan tipe database in-memory dengan menggunakan Azure Case for Redis, Big Data dengan Azure Data Lake, file sharing dengan Azure Storage Account. Untuk demonya saya sudah membuat beberapa service Azure. Di sini saya membuat PostgreSQL. Kita bisa mengakses Postgre ini dengan beberapa koneksi. Ini salah satu contohnya, saya menggunakan JDBC. Koneksi yang saya pakai. Di sini saya contohkan, saya mengakses database ini dengan dbeaver. Di sini adalah contoh database dan skema yang sudah saya buat dengan Postgre. Kemudian saya juga membuat contoh Cosmos DB. Di sini saya membuat dengan SQL API. Di sini adalah contoh Cosmos DB dengan SQL API. Dan kemudian saya ini contoh database in memory dengan menggunakan Redis. Di sini kita juga bisa membuka aplikasi Redisnya dengan CLI yang ada di portal Azure, atau kita bisa menggunakan Redis Insight. Di sini saya sudah menambahkan Redis Insight yang mengakses ke Redis case yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian saya juga sudah membuat storage account. Di sini storage account storage account ini bisa diakses baik di portalnya langsung atau kita menggunakan storage explorer yang disediakan oleh Azure. Oke, di sini storage account yang sudah saya buat. Nah, dari sekian banyak database yang available di Azure ini,
bagaimana sih cara kita melakukan sinkronisasi antar database. Pak Agus, dari sekian banyak database yang available di Azure ini, bagaimana sih cara kita melakukan sinkronisasi data antar database? Bayangkan rekan-rekan, kita sudah deploy beberapa database di berbagai lokasi, baik itu cloud maupun on-premise. Kemudian kita ingin melakukan agregasi data dari sumber-sumber tersebut. Apalagi kalau kita melakukan sinkronisasi. Ini akan jadi masalah besar bila kita tidak menangani dengan baik, ya. Nah, salah satu solusi yang ditawarkan oleh Microsoft, kita dapat menggunakan salah satu layanan, yaitu Microsoft Azure Data Factory, ya. Jadi ini akan membantu rekan-rekan dalam menangani sinkronisasi antar database tersebut. Kira-kira ini adalah panel dashboard dari Azure Data Factory. Jadi rekan-rekan bisa melihat ini, dan panel ini bisa kelihatan kurang lebihnya formnya seperti ini. Dan kita lihat di sini ada namanya Data Factory Studio. Ketika kita klik ini, maka kita akan dapatkan bentuk form seperti ini, ada banyak panel seperti ini. Pada demo pertama ini, saya akan mendemokan tentang bagaimana kita bekerja dengan Azure Data Factory, di mana kita akan copy data storage kita, di mana kita sudah punya data storage kurang lebih seperti ini. Saya punya kontainer namanya employee, dan kita bisa meletakkan file di sini, ya, mungkin itu dari aplikasi lain dan sebagainya. Kemudian dari situ saya akan meletakkan file tersebut masuk ke output seperti ini, ya. Jadi ini ada juga kontainer yang kita bisa masukkan ke dalam situ. Nah, dari Azure Factory ini saya sudah membuat untuk pipeline-nya ini, di mana kita hanya membuat satu copy file, dan source-nya kita bisa hubungkan dengan Azure Blob Storage ini, ya, dan kita bisa mappingkan posisi filenya di mana. Jadi misalkan seperti ini, kita bisa lihat output inputnya, filenya kurang lebihnya seperti ini. Oke. Kemudian dari sini kita juga bisa melakukan copy, ya. Jadi kopinya kita lakukan ke sini, tujuannya ke sini, di mana kita larikan hanya di output. Itu kurang lebihnya demonya. Dan untuk menjalankannya cukup kita publish seperti ini. Nanti dia akan jalan di backgroundnya itu, ya. Dan kita bisa cek di sini dengan cara men-trigger, kita misalkan running now juga bisa, ya. Jadi kita start seperti ini. Nanti kita akan bisa monitoring di pipeline-nya ini. Bisa kita lihat outputnya apakah sukses atau gagal. Jika sukses, kita akan melihat bahwa statusnya akan succeed seperti ini, dan kita bisa verifikasi di bagian output file ini. Nanti ada file yang masuk ke sini. Pada demo yang kedua ini, saya akan mendemokan bagaimana kita mengcopy file dari storage, Azure Storage, ke dalam database SQL Server, di mana database SQL Server itu sudah punya table IMP ini, dan kalau kita query, hasilnya masih kosong seperti ini. Kemudian untuk target dari file tersebut, kita bisa meletakkan di kontainer employee ini, yaitu file seperti ini. Jadi ini adalah file delimiter seperti normal, ya, delimiter biasa. Kemudian kita bisa lihat di sini bahwa untuk pipeline ini sudah disediakan, dan kita akan dapatkan source, di mana source ini kita akan mappingkan ke sumber file tersebut, ya. Jadi kalau kita open seperti ini, maka ini adalah CSV, kita arahkan ke IMP data seperti ini, ya. Kemudian untuk bagian sync-nya ini kita arahkan ke targetnya ke SQL Server. Jadi kita bisa membuat connection sendiri rekan-rekan untuk beberapa database, ya, bisa seperti sana. Nah, ini bagian terpenting di mana kita akan mappingkan, misalkan file itu adalah delimiternya name sama email, kita akan mappingkan ke full name sama email seperti ini, ya. Jadi itu adalah proses untuk mappingnya. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa simpan dan kita bisa publish ke Azure Data Factory ini, ya, dan kita tunggu. Kemudian nanti kita bisa jalankan
sesuai dengan ini ya, kita jalankan manual, kita klik ini, kemudian kita pilih ini, kemudian trigger now. Nanti kita tidak ada parameter, kemudian kita klik seperti ini dan kita bisa view statusnya seperti ini ya. Jika sudah sukses, kita akan melihat status dari pipeline kita. Ini tasknya itu sukses semua, ada centang hijau semua ini, berarti ini sudah sukses. Dan kita bisa verifikasi ke dalam database ini dan kita bisa query ke sini, maka nanti kita dapatkan data yang ada di sini ya. Dan tadi awalnya kita punya data file seperti ini, kalau kita refresh dia harusnya sudah hilang ya. Jadi ini bisa kita gunakan untuk peletakan file, kemudian kita bisa sync ke dalam database. Pada demo yang ketiga ini, demo yang terakhir, saya akan mendemokan bagaimana kita melakukan copy atau sinkronisasi dari MySQL ke SQL Server ya. Jadi ini bisa kita lakukan dengan cara kita dari sumbernya, kemudian kita bisa mappingkan. Nah, di sini kalau di dalam SQL Server, saya sudah siapkan tabel produknya sebagai targetnya. Sedangkan sumbernya itu kita menggunakan MySQL ya. Ini adalah Azure MySQL yang saya sudah buat di sini, dan kita punya satu tabel dan kita juga bisa melakukan koneksi dengan menggunakan MySQL Workbench, di mana ini sudah ada, dan kita bisa lihat di sini adalah link daripada Azure MySQL ya. Jadi ini saya sudah siapkan satu table dan saya punya data 2 row seperti ini. Nah, data ini kita mau synckan ke SQL Server. Di sini saya sudah bikin pipeline untuk mengcopy dari MySQL ke SQL Server ya, dimana kita bisa set sumbernya yaitu MySQL ini, MySQL table, dan kita bisa set tabelnya di mana. Misalkan tabelnya adalah produk, udah tahu di sana. Kemudian dari posisi ini kita bisa synckan ke sini ke SQL Server. Jadi ini SQL Servernya, nanti kita bisa buat beberapa ini, apakah kita bulk insert atau lainnya ya. Kemudian ini yang penting bagian mappingnya. Nah, ini mapping kalau misalkan dari MySQL-nya memiliki kolom seperti ini, maka nanti di tempat SQL Server kita punya kolom seperti ini. Nah, kita bisa mappingkan kolomnya maupun tipe datanya seperti ini ya. Jadi kurang lebihnya untuk mappingnya seperti ini. Selanjutnya kita bisa menjalankan ya dengan cara publish seperti ini, dan nanti kita akan lihat publish seperti ini. Kemudian kita bisa jalankan dengan cara mengklik menu ini, kita trigger secara manual, kita klik ini karena tidak ada parameter, kita klik OK, dan nanti dia running, kita bisa lihat pipeline-nya seperti ini, dan nanti kita tunggu sampai selesai. Jika sukses, kita akan melihat statusnya centang hijau seperti ini, berarti kita sukses untuk melakukan copy ke sini, dan kita bisa verifikasi ke SQL Server seperti ini. Kita lakukan query di produk ini, dan harusnya kita sudah dapatkan 2 data dari MySQL yang kita dapatkan dari sini ya. Jadi itu adalah demo terakhir untuk data dari MySQL ke SQL Server. Demikian adalah demo untuk Azure Data Factory. Rekan-rekan bisa mengembangkan dari contoh-contoh yang disediakan oleh Microsoft, bahkan sudah disediakan pipeline template-nya. Jadi kalau misalkan kita bikin orkestra, ini mungkin agak kompleks, tapi Microsoft sudah menyediakan contoh pipeline-nya seperti ini. Jadi misalkan saya copy dari mana ke mana, atau kita bisa transformasi, ini sudah disediakan sampai ke kita bisa untuk analitik ya, untuk anonymization, atau kita juga bisa untuk model-model seperti ini. Ini adalah template-template yang sudah siap dipakai, tinggal kita pilih, misalkan contoh diklik, kita klik continue seperti ini, nanti masing-masing akan memiliki input dan parameter yang harus kita isi, kurang lebihnya seperti ini. Rekan-rekan bisa mengembangkan sendiri untuk Azure Data Factory untuk kasus rekan-rekan di perusahaan. Demikian demo dari saya kembalikan ke Mas Fazri. Terima kasih Pak Agus atas penjelasan dan demonya, cukup menarik dan informatif. Jadi untuk teman-teman developer, jangan takut jika ingin mengadopsi teknologi cloud,
karena terdapat banyak pilihan produk database yang sebelumnya running on-premise, sekarang juga tersedia di cloud. Kemudian jika ingin memindahkan data, sekarang terdapat tools seperti Azure Data Factory untuk memindahkan data yang ada di on-premise ke cloud atau sebaliknya. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan insight untuk kita semua. Thank you and stay safe.